ada yang lebih sial dari nasib seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri saja tak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian mengira pekerjaan menjadi badut adalah pekerjaan yang mudah. Tapi kalau kalian jadi saya, kerjaan saya itu tidak mudah. Membuat orang tertawa itu sulit. Apalagi ketika kita tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman sekarang, orang mudah sekali marah dan tersinggung. Buat lelucon sudah tidak semudah itu. Bisa-bisa karena lelucon kalian dipenjara. Karena dianggap melecehkan nama baik dan menghina. Seperti cerita teman saya. Dia bercerita bahwa ada seseorang yang memanjat pohon kelapa pukul 10 pagi dan anehnya di sana ia mengumandangkan azan subuh. Lalu teman saya dipenjara karena itu, karena dianggap menghina. Lalu ceritanya seperti ini. Warga semuanya berdatangan dan memakinya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dan berkata, "Turun kamu, dasar kamu kafir, berani-beraninya mengucapkan azan subuh jam 10 pagi. Tapi orang itu menjawab dengan tenang, "Siapa yang kafir? Saya sudah mengumandangkan azan subuh jam 4 pagi di masjid. Tapi tak ada satupun yang datang. Tapi ketika saya mengumandangkan azan subuh di sini pukul 10 pagi, kalian semua pada berdatangan. Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Aneh sekali. Orang kok mudah mengkafir-kafirkan orang seperti itu. Bisa-bisa karena perbedaan menjadi bermusuhan. Bahkan sekarang orang senang sekali bertengkar. Kalau dulu Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Tapi kalau sekarang aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan bisa saja diberi kebenaran atas nama keyakinan. Maka dari itu, orang sekarang sangat sulit untuk tertawa. Jadi begini, saya dulu memiliki ayah juga seorang badut. Makanya saya ikut menjadi seorang badut. Kan lagi ngetren tuh yang namanya anak ngikutin kerjaan orang tuanya. Kayak presiden, anaknya pasti nyalon jadi presiden, kalau nggak gitu gubernur atau wali kota. Ah, udah, nggak boleh ngelantur kayak gitu. Nanti aku ditangkap lagi. Dulu, kata ayahku, pekerjaan menjadi badut adalah pekerjaan yang banyak penghasilannya. Tapi sekarang orang tidak butuh dihibur. Bahkan pelawak kalah sama yang namanya politikus. Kamu? Aku nggak nyangka kamu datang. Duduk. Mau minum apa? Mau makan apa? Kamu nggak lapar kan? Syukurlah, aku lagi nggak punya apa-apa soalnya. Tapi kamu bisa GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Kalian lihat tidak siapa yang datang? Yang datang pacar saya loh. Nggak usah ketawa ngajak gitu dong. Badut juga bisa falling in love dan punya pacar. Jadi ganteng nggak pacar saya? Namanya Raiso, lengkapnya Raiso Bayar.
Aku kira kamu udah gak mau nemuin aku lagi. Kamu kangen ya sama aku? Aku juga. Aku tahu kok, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Tapi aku dengar-dengar kamu udah punya pacar baru ya? Lebih cantik, lebih ganteng. Ya, bagaimanapun keadaannya, aku tetap ingat sama kamu. So, I love you. I miss you. Boleh aku peluk kamu? Cium kamu? Raiso! Raiso! Ternyata itu hanya sebuah khayalan. Aku hanya seorang badut jomblo dan aku juga gak punya pacar. Udah jadi badut sial, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian lihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Kan saya sudah bilang, nasib saya memang sial. Tapi kalian gak usah dong ngeliatin saya kayak gitu. Kalian bingung kenapa saya berbaju rapi seperti ini? Saya sebenarnya gak ingin berbaju rapi seperti ini. Tapi jika itu memang nasib saya, mau gimana? Kan nasib seperti kejutan-kejutan yang gak pernah kita inginkan datangnya. Jadi saya mau cerita, kenapa saya bisa seperti ini sekarang. Jadi suatu hari saya mengisi suatu acara kampanye partai. Di sana saya menghibur mereka. Tapi menurut saya menghiburnya biasa saja. Bahkan menurut saya itu tidak lucu. Tapi anehnya ketika saya hanya menggerakkan jari seperti ini, mereka tertawa. Dan ketika saya menggerakkan badan seperti ini, mereka juga tertawa. Tapi ada satu hal yang aneh. Ketika saya hanya terdiam, mereka tertawa terpingkal-pingkal. Saya tidak pernah merasa sebodoh dan setolol saat itu. Lalu setelah selesai acara, saya dicari oleh pimpinan partai. Dan ia menjabat tangan saya. Ia berkata, "Kamu adalah sosok yang karismatik. Kamu memiliki banyak penggemar." Tapi di sana saya hanya tersenyum saja. Lalu ia berkata lagi, "Pemimpin sekarang tidak perlu cerdas atau pintas. Yang penting kamu disukai oleh banyak orang." Dan demokrasi membuat pemimpinan kita sekarang itu tidak dinilai dari kecerdasannya, melainkan dinilai dari banyak pengikut kau dan banyak yang gemar dengan kau. Mau kau berbohong, ngibul kepada mereka, mereka gak peduli. Ya, katanya aku adalah orang yang dibutuhkan oleh partai. Lalu aku didandani necis seperti ini. Dan aku didaftarkan ikut pilkada. Tahu tidak? Aku tuh sebenarnya nggak tahu apa artinya pilkada. Bahkan aku nggak tahu bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi katanya kalau pilkabe nggak boleh coba-coba buat anak-anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak-anak. Makanya tuh banyak anak pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Bahkan sampai sekarang saya masih nggak ngerti apa itu pilkada.
Ijazah saja saya nggak punya. Tapi kata mereka, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran kalian pun masih bisa dipalsukan. Saking sialnya nasib saya menang pilkada. Dan memang zaman mungkin sudah gila. Lalu saya mungkin dipilih karena saya bisa menghibur mereka dan buat mereka tertawa. Ya, dulu ketika aku menjadi badut, tak ada yang tertawa. Tapi ketika aku menjadi seorang pemimpin, rakyat-rakyatku tertawa. Aneh sekali, bukan? Ya, mungkin nasibku memang sungguh sial. Hidup pemimpin! Hidup pemimpin! Hidup pemimpin! Nasibku memang sial. Dulu menjadi badut. Menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang bisa membuat mereka tertawa. Memang nasibku sungguh sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin! Hidup pemimpin! Hidup pemimpin! Hidup pemimpin! Hahaha!